Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi yang cukup menarik teman-teman ya. Ini informasinya 4 Juni 2024 dan sudah dilihat 2266 kali. Luar biasa. Nah, di sini kita dapatkan informasi dari website resmi Mempan RB teman-teman ya. Di mana soal seleksi CASN baik CPNS maupun P3K sudah diserahkan para panitia seleksi nasional. Kementerian Pan RB jamin kerahasiaan dan objektivitas. Seleksi CASN berarti itu seleksi untuk CPNS maupun P3K. Itu sudah diserahkan. Nah, di sini berarti untuk P3K-nya tidak lama lagi teman-teman ya, karena soalnya sudah selesai bahkan diserahkan. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan PP-nya? PP-nya kan belum selesai teman-teman. Apakah tidak menunggu PP dulu terbit? Apakah tidak bahaya menyerahkan soal PP-nya belum selesai? Bisa-bisa bocor dong. Oke teman-teman ya. Nah, kita lanjut saja ke informasi intinya. Kapan pendaftaran CPNS 2024 dan P3K? Simak perkembangan terbaru. Nah, kita diminta menyimak perkembangan terbaru. Ini Rabu 5 Juni teman-teman ya. Jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2024 masih harus menunggu penetapan formasi untuk masing-masing instansi pusat dan daerah. Nah, karena kemarin SPTJM sudah keluar teman-teman ya. SPTJM-nya itu sudah dipublik dari instansi ya, terkait usulannya. Nah, sebelum formasi CPNS 2024 dan P3K ditetapkan, akan dilakukan verval terlebih dahulu terhadap rincian formasi yang diusulkan instansi. Ternyata ada instansi yang mengusulkan tambahan kuota. Nah, ini kalau tidak salah Pekanbaru ya, kalau tidak salah teman-teman ya. Ada yang melakukan penambahan. Intinya ada instansi yang melakukan penambahan kuota. Kemungkinan penyelesaian verval perincian formasi menjadi molor karena data yang diverval bertambah lagi. Nah, ini juga instansi kok kenapa sekarang begitu teman-teman ya. Salah satu instansi yang mengajukan tambahan formasi CPNS ke Kemenpan. Nah, di sini yaitu Kota Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu. Sebelumnya itu kuota CPNS di Kota Bengkulu 113 CPNS, tetapi sudah kita ajukan lagi tambahan 100 sehingga menjadi 213. Ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM-nya teman-teman ya, Bapak Akhrawi. Ahrawi menjelaskan usulan penambahan formasi CPNS tersebut akan dilakukan verval terlebih dahulu oleh Kemenpan RB dan BKN. Rinciannya sudah kita sampaikan ke BKN dan Kemenpan untuk diverifikasi. Setelah itu baru kita dapat hasil bersihnya. Apakah formasi itu disetujui semua atau hanya sebagiannya saja? Teman-teman ya, jadi 213 CPNS diajukan. Semoga itu diterima semua. Akrawi menjelaskan usulan penambahan formasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Nah, berarti ini Bengkulu kekurangan teman-teman ya. Kurang, makanya diminta ada tambahan. Pasalnya kata Akrawi, banyak ASN yang berada di posisi strategis telah memasuki masa pensiun. Diketahui sebelumnya, pendaftaran CPNS 2024 dan P3K direncanakan dilakukan pada Juni atau Juli. Nah, ini kita sudah di bulan Juni. Sebelum penambahan, pemerintah Kota Bengkulu menerima kuota CPNS 113 dan P3K mencapai 2.394. Untuk CPNS di Kota Bengkulu terbagi dua kategori, 40 untuk nakes, 73 untuk teknis di sejumlah organisasi perangkat daerah. Kemudian kuota P3K sebanyak 2.394 yang dikhususkan untuk seluruh pegawai pemerintah kota yang berstatus PTT atau honorer di Kota Bengkulu. Nah, di sini rinciannya ada 58 kuota untuk guru, 294 untuk tenaga kesehatan dan 2043 untuk teknis. Di semua OPD, ingat ya, di semua organisasi perangkat daerah, termasuk Satpol PP Kota Bengkulu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini untuk Kota Bengkulu ada tambahan terkait
usulan formasinya. Nah, kita lanjut ke informasi sebelumnya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada foto dokumentasi serah terima naskah soalnya, teman-teman ya. Ini dari Sekjen Kemendikbudristek menyerahkan naskah soal SKD CPNS dan naskah soal. Nah, di sini dijelaskan naskah soal SKD CPNS dan naskah soal kompetensi P3K kepada PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Bapak Abdul Hakim. Nah, ini ada Bapak Abdul Hakim tadi, teman-teman ya, di atas. Panselnas Pengadaan ASN tahun 2024 telah menerima naskah soal seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dan naskah soal kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Naskah soal ditulis oleh 38 perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, ini betul-betul sudah sebentar lagi, teman-teman ya, P3K-nya dibuka. Naskah soal tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekjen Kemendikbudristek, yaitu Ibu Suharti, kepada Bapak Abdul Hakim selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur. Kementerian Pan RB menerima naskah soal tersebut sebagai perwakilan Panselnas. Soal-soal ini terdiri atas SKD CPNS, sementara untuk P3K naskah soal itu meliputi ini naskah soalnya, seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, serta seleksi kompetensi teknis. Ini teman-teman ya, jadi ini bagian-bagian soalnya. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan apresiasinya terhadap tim penyusun naskah soal yang telah bekerja keras demi menciptakan ASN yang berkualitas. Panselnas dan tim penyusun naskah soal telah berkomitmen agar transformasi ASN bisa diwujudkan sejak tahap awal seleksi. Sementara PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Bapak Abdul Hakim menegaskan, soal-soal ini disusun secara objektif dan profesional. Naskah soal diserahkan dalam bentuk dokumen digital terenkripsi. Nah, ini terenkripsi teman-teman ya, supaya tidak ada yang bisa bobol gitu atau bagaimana. Untuk mencegah kebocoran data, kami menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kerahasiaan soal-soal ini. Soal-soal ini diharapkan mampu menyaring calon peserta seleksi CASN sehingga menghasilkan ASN yang memiliki karakteristik selaku pelayanan publik. Melalui soal ini pula akan menghasilkan ASN yang mampu berperan sebagai perekat NKRI. Serta ini soalnya itu katanya diharapkan bisa menghasilkan ASN yang mampu berperan ya sebagai perekat NKRI, serta diharapkan bisa menciptakan ASN yang memiliki keterampilan, keahlian, perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan, serta memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi. Perlu diingat, panitia seleksi nasional itu terdiri atas Kemenpan RB, BSSN, BPKP, BRIN, BKN. Nah, ini yang disebut dengan panitia seleksi nasional. Instansi-instansi tersebut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan, penyusunan serta transfer naskah soal seleksi ASN. Nah, jadi ini ada juga BRIN teman-teman ya, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ini kita lihat. Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendikbudristek Suharti menjelaskan naskah soal ini telah dilakukan pendampingan dan penjaminan mutu oleh Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek sebagai ahli konstruksi soal. Soal-soal ini juga sudah melalui proses telaahan oleh para ahli dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memastikan bahwa soal yang disusun sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Karena di tahun sebelumnya banyak juga teman yang menyampaikan bahwa artinya sulit sekali kayak mengetahui apa maksud dari soal itu. Nah, makanya banyak juga teman yang terkecoh. Nah, di sini makanya diperbaiki lagi susunannya dan menggunakan kaidah bahasa yang benar, yang baku. Suharti menyampaikan terima kasih karena Kemendikbudristek dilibatkan untuk penyusunan soal seleksi CPNS dan P3K. Keseluruhan proses penyusunan soal telah menggunakan sistem pengamanan teknologi yang digawangi oleh PSSN serta diawasi oleh Pan RB, BKN, BRIN, dan BPKP.
Suarti berharap Indonesia nantinya bisa memperoleh ASN yang memegang teguh core values berakhlak, yang merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemendikbud berkomitmen untuk selalu dapat membantu proses pengadaan secara akuntabel dan transparan, tegasnya. Nah, semoga dengan keluarnya soal ini teman-teman ya, mudah-mudahan PP-nya juga segera, karena memang pernah disampaikan di kesempatan yang berbeda bahwa itu diusahakan di akhir Juni atau di Juli, di awal Juli. Seperti itu teman-teman ya. Ini menandakan bahwa betul-betul tidak lama lagi seleksi P3K akan dimulai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.